Shalom sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul dan berbakti. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang membawa telepon genggam untuk di vibrate atau di silent dulu selama acara ibadah kita ini berlangsung agar tidak mengganggu kelancaran ibadah ini. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita tundukkan kepala, kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan kita. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama angkat pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Mari kita serahkan hati kita. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita katakan, kita mau serahkan hati kita buat Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu.
Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur bahwa Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk bersama-sama berbakti, mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sidang jemaat, kami mohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari buku nyanyian pujian nomor 85, Sudah Siapkah Kau Sambut Tuhan. Kita akan nyanyikan 3 bait. Setelah setiap bait kita akan nyanyikan kurnya bersama-sama. Boleh kita sambil bertepuk tangan ya. Tuhanku pasti datanglah, siapkan dirimu. Ya dari surga turunnya, siapkan dirimu. Rupanya dibenarkannya dan diakui olehnya di hadapan tata Bapa. Siapkan dirimu. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Biar lampumu terang malam ataupun siang. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Segera kedatangan Tuhan, siapkan dirimu. Dialah Raja tiap insan, siapkan dirimu. Kelak anak manusia di atas awan datangnya, di dalam kebesarannya, siapkan dirimu. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Biar lampumu terang malam ataupun siang. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Tuhanku datanglah segera, siapkan dirimu. Dialah rangka kalanya, siapkan dirimu. Tiap-tiap manusia harus menghadap tatanya. Berjagalah, berdoalah, siapkan dirimu. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Biar lampumu terang malam ataupun siang. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini yang diambil dari Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12 kita akan bacakan silih berganti. Ayat yang genap akan dibacakan oleh mimbar dan ayat yang ganjil dibacakan oleh sidang jemaat sekalian. Kita baca silih berganti, perhatikan tanda baca. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap.
Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita melalui doa syafaat, kita akan terlebih dahulu menyanyikan satu pujian, mujizat dalam bersyukur. Kita katakan sekali lagi, tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan
lagi ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Aku tetap teguh dalam-Mu, menang bersama-Mu. Mari kita bersapaat bersama-sama. Kami mengimani setiap pujian, bahwa setiap syukur kami, keadaan apapun yang sedang kami alami hari ini, Tuhan sedang bekerja. Dan di balik itu ada mujizat, kekuatan, sukacita. Itulah Tuhan. Kami datang kepada Engkau dengan iman yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kami merendahkan hati kami, pikiran kami di hadapan Engkau. Biarlah sejenak segala kesibukan kami, setiap pergumulan kami boleh menanggalkan Tuhan. Dalam ibadah ini kami fokus pujian, menyembah, memuji Engkau. Kami bersatu hati, menyerahkan saudara-saudara kami Tuhan, yang minggu ini dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Terkhusus pemulihan kesehatan dari Bapak Arif. Biarlah campur tangan Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Sehingga kasih setia Tuhan menopang kesehatan Bapak Arif yang sedang pemulihan, karena seminggu kemarin baru jatuh. Kami serahkan Tuhan kesehatan orang tua kami, setiap senior kami di gereja-Mu ini. Mungkin terganggu hari ini, saat ini. Tuhan pulihkan, kuatkan imannya, fisiknya, senantiasa berharap dan berserah ke tangan kuasa Engkau. Kami juga berserah kepada keluarga besar Ibu Topo, yang kemarin kakaknya di Semarang Engkau panggil. Biarlah keluarga besarnya ada kekuatan penghiburan di dalam-Mu, karena Engkaulah Tuhan kekuatan jiwa raga kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami Tuhan, mungkin yang lama meninggalkan Engkau, jauh dari Engkau. Dengan doa, dengan kunjungan, penyerahan kami kepada Engkau, mereka boleh ingat kasih penebusan yang Tuhan sudah limpahkan baginya, sehingga kuasa Tuhan menopang mereka. Terkhusus kami juga menyerahkan Bapak Karel, kakak dari Bapak Robert Siombing, juga baru pulang dari rumah sakit, saat ini pemulihan yang ada di Riau. Campur tangan Tuhan, keluarganya, anak-anaknya, saudaranya Engkau pelihara, sehingga kehidupannya, kekuatan pemulihan secara fisik Tuhan akan menghadirkan, sehingga keluarga besar Bapak Robert di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan, mungkin ada orang tua kami, anak kami, saudara kami yang sakit hari ini. Kami sebut, kami minta di dalam Yesus Kristus, Engkau Juru Selamat dan Tabib Agung kami serahkan mereka ke tangan kuasa Engkau. Kami juga menyerahkan setiap pemuda, remaja di gereja-Mu ini Tuhan. Apapun itu pergumulannya, apapun dalam setiap tantangan yang dihadapinya, Tuhan memberikan hikmat, sehingga setiap keputusan yang diambil betul-betul menyukakan hati Tuhan. Sehingga mereka masa mudanya, Engkau menyertai kesiapan dan setiap kehidupan, pekerjaan, bahkan teman hidupnya di dalam kuasa Yesus Kristus. Bapa yang merindukan pekerjaan kaum muda saat ini, tolong Kau tilik mereka sesuai pergumulannya, kerinduannya dalam dunia pekerjaan saat ini.
Kami menyadari banyak tantangan di dalam mencari pekerjaan. Berikan keuletan mereka yang sudah mendapat pekerjaan bisa dikembangkan sehingga mencukupi menyiapkan masa depannya. Kami bersyukur setiap kegiatan kaum muda terlebih pertengahan tahun ini, IPYC, kegiatan pemuda remaja secara nasional, biarlah gereja-gereja boleh terlibat, terkhusus kaum muda di gerejamu di sini, boleh ambil bagian Tuhan, sehingga menyiapkan imannya, mentalnya, juga masa depannya bersamamu. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan setiap aktivitas gabungan gereja baptis di Indonesia ini, berkatilah Tuhan, terlebih dalam penginjilan, dalam semangat ber-PI, pembukaan pos-pos PI, Bapa menopang mereka, baik dana yang dibutuhkan, biarlah Tuhan campur tangan, sehingga tercukupi segala biaya dalam pemberitaan Injil. Kami rindu kaum awam, kaum muda, terlibat dalam mitra pengutusan Injil, sehingga mereka siap dilengkapi, baik di pusat, di daerah. Terlebih kaum muda di gerejamu ini Tuhan, kiranya ada yang terpanggil melayani Engkau sepenuh waktu, sehingga hidupnya, masa depannya di dalam pimpinan Engkau. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami menyerahkan kota Bandung dan kota Cimahi ini, di mana kami boleh melayani Engkau, di mana kami boleh berkarya. Tuhan topang, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah kota maupun kabupaten di dalam hikmat dan pertolongan Engkau. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami hari ini dan minggu berikutnya, apapun itu bentuknya, kami berserah kepada Engkau. Juga keberadaan anak-anak kami mungkin yang bekerja jauh dari kami, Tuhan topang mereka, juga cucu-cucu kami di dalam lindungan dan pertolongan Engkau. Biarlah seru doa dan syukur ini kami persembahkan di dalam Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, sidang jemaat, kami mohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, Tinggi Namamu Dipuji. Kita pujikan dengan penuh semangat, boleh sambil bertepuk tangan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan
Tuhan, sidang jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk berbakti melalui persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Andri. Saudara Triaman untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan memberikan persembahan persepuluhan kami. Kiranya Engkau menerima persembahan kami menjadi kemuliaan kerajaan-Mu. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dan juga memberi. Kiranya Tuhan selalu Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Kami memberikan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk sidang jemaat sekalian, selain daripada memberikan persembahan secara langsung di gereja, sidang jemaat juga bisa memberikan persembahan melalui rekening BRI yang tersedia di layar ataupun melalui QR yang tersedia di bagian belakang buletin Bapak Ibu sekalian. Baik, kiranya persembahan kita dapat membantu berjalannya pelayanan dan pekabaran Injil melalui gereja ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terdapat persembahan pujian yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Persekutuan Kaum Muda Baptis dan juga Persekutuan Kaum Remaja Baptis Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh firman Tuhan oleh Pendeta Hosea. Kepada teman-teman PKMB dan PKRB dipersilahkan.
Ya, terima kasih PKMB, PKRB persembahan pujiannya. Apapun keadaan kita, kondisi kita, bahkan pergumulan kita hari ini seperti pujian tadi. Ya, Dia baik, bahkan sangat baik. Ya, tapi sayang tadi suaranya kurang optimal ya Mbak Evi ya. Padahal sudah bebas ya, sudah bebas buka masker gitu ya. Ya, di situ ya, menyatakan kebaikan Tuhan ya, bagi kita, bagi saya, bagi semua umatnya. Kondisinya apapun, Tuhan selalu baik. Ya, firman Tuhan hari ini kita akan belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Ya, pasti banyak hal untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam teks Maliaki 3, 6-11. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau berbicara, menolong hati pikiran kami. Biar terbuka, terlihat kebenaran firman-Mu. Dan kami pulang dipenuhi dengan hikmat kuat kuasa dari Roh Kudus. Dan berkat-Mu siap kami terima. Padamu Tuhan, doa ini kami naikkan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Lanjut Mas. Saat seseorang sedang jatuh cinta, ya, biasanya apa orang itu? Berusaha saling apa? Menyenangkan. Betul? Betul Bapak Ibu? Betul Pak Robert ya? Saat jatuh cinta pertama ke Budame saling menyenangkan ya. Juga Budame saling menyenangkan saat itu. Semuanya. Tak terkecuali saya. Pokoknya orang yang sedang jatuh cinta, saat jatuh cinta, ya, semuanya ingin saling menyenangkan. Berusaha, mau untuk berkorban. Bahkan ya, tak peduli cuaca panas. Tak peduli cuaca dingin. Kalau ada lagu apa Bu Buti? Laut ku seberangi, ya, laut diseberangi ya, gunung kan ku daki. Kalau sedang jatuh cinta, apalagi mabuk cinta, orang tua itu nomor 2. Nasihat orang tua nomor 2. Yang terpenting nasihat pasangannya, meskipun kadang itu menjerumuskan. Dan kalau orang sedang jatuh cinta, akal sehatnya itu kadang enggak jalan. Mabuk cinta. Semuanya untuk berusaha menyenangkan, dan menyenangkan. Itulah manusia pada umumnya. Begitu pula ya, saat orang ingin menyenangkan hati Tuhan, pasti ya, kita juga berusaha menyenangkan Tuhan yang sudah menebus kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya dulu, mengapa harus menyenangkan hati Tuhan? Kalau sekolah minggu hari ini masih ingat, mengapa kita harus memberitakan amanat agung Tuhan Yesus? Karena keselamatan di dunia ini hanya satu, di dalam Yesus Kristus. Karena orang kelas apapun, golongan apapun, harus memberitakan amanat agung Tuhan Yesus tanpa kecuali. Pak, saya nggak bisa apa-apa, harus memberitakan. Karena itu perintah agung. Mengapa agung? Karena tadi keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Ingat Kisah Para Rasul 4:12, ya. Apalagi yang kita pelajari hari ini, Markus, Matius. Mengapa kita harus menyenangkan hati Tuhan? Lanjut Kevin. Di sini. Ya.
Tuhan itu sudah menuntun, Tuhan itu sangat baik bagi kita. Karena itu mengapa kita harus menyenangkan hati Tuhan, yaitu mentaati Tuhan. Itu salah satu teks yang kita baca tadi. Mentaati, mengasihi Tuhan. Yuk kita lihat keberadaan bangsa Israel saat itu. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Padahal Tuhan kurang baik apa kepada umat Israel? 40 tahun ditindas di Mesir, Tuhan pelihara. 40 tahun di padang gurun, Tuhan pelihara. Saat gak ada air, disediakan air. Saat gak ada makanan, turun dari langit. Saat kedinginan, ada tiang api. Saat kepanasan, ada tiang awan. Apa kurang Tuhan? Tapi bangsa ini di zaman Nabi Malayaki dikatakan apa? Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Inilah saudara, umat Israel tidak menyenangkan hati Tuhan. Melawan, mereka tidak mentaati. Zaman Malayaki apa? Ketidaktaatan bangsa Israel. Lanjut, Bin. Ya, perhatikan di situ. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Padahal sejak semula Allah berfirman, kalau kamu mencari teman hidup, mencari istri, suami, satu bangsa di sini. Jangan bangsa asing. Bahkan di Esra, mengakui ya Nabi Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari para penduduk. Di sini yang menyebabkan bangsa itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka tidak menuruti perintah Tuhan, mereka menyimpang, mencari jalannya sendiri. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu sangat-sangat baik bagi umatnya, ternyata dikatakan Nabi Malaki, sejak zaman nenek moyang kita, engkau tidak menuruti, engkau telah menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan diduakan. Sehingga Tuhan kecewa dengan bangsa ini. Apakah perintah ini sama dengan zaman perjanjian baru, gereja mula-mula? Mari kita lihat. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terhadap antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini pesan semua, enggak kaum muda Bapak Ibu, juga orang tua. Karena banyak orang tua juga menjerumuskan anaknya. Karena doanya tentang teman hidup belum dijawab oleh Tuhan. Tulang rusuknya belum didapat. Ya udah terserah kamu. Orang tua menjerumuskan anaknya. Kalau orang tua sudah apatis, anaknya enggak ke gereja, didorong mulai malas, teliti. Sekali-kali buka HP-nya. Sebab ini hal yang prinsip. Sejak zaman Nabi Malayaki, zaman gereja, bahkan sampai hari ini firman Tuhan ini. Kita sering menyerah, kita sering kalah oleh keinginan daging kita. Apa persamaannya? Terang dan gelap enggak ada. Di dalam Kristus enggak ada ilmu putih, jin baik enggak ada. Semuanya jernih,
Semuanya jelas. Karena itu di gereja Korintus yang banyak masalah di sini. Firman Tuhan jelas dan tegas, tidak boleh. Ingat Nabi Esra tadi, Maliaki tadi sedih. Kamu telah mengecewakan Tuhan. Mencari pasangan, mencari teman hidup, tidak seturut perintahku. Mungkin bertanya, bagaimana kalau sudah terlanjur Pak? Saya menerima Yesus, sudah menikah. Saya menerima Yesus, sudah punya cucu, bagaimana? Di situ ada solusinya. Ya. 1 Korintus 6, 11, 20. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Seperti orang tua saya, bapak ibu saya itu mengenal Yesusnya sudah anak-anaknya SMP, SMA. Harus saling menguduskan. Pertama ibu saya, jarak 5 tahun bapak saya. Baru mau diajak ke gereja. Lalu nenek saya, berurutan. Di sini saudara, kalau sudah kejadian di situ, salah satu pasangan, entah itu suami, entah itu istri, menguduskannya. Nah ini PR Pak Wiyoto, ya Pak ya, atau pasangan yang lain. Ya. Ini tugas kita. Karena apa? Ini perintah Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Kalau sudah terlanjur ada solusinya, mengalah, gitu ya. Tapi mendoakan, mensupport. Bagaimana mereka akhirnya mengenal kasih Kristus. Orang tua terus mendukung, mendoakan putra-putri. Bagaimana anak-anak itu semakin mengasihi Tuhan. Jangan, udah, si penting nanti kumaha engke atau engke kumaha. Sementing nikah dulu. Tapi ada kerinduan, nanti kalau sudah nikah saya bawa ke gereja 1001 itu. 1001 itu. Apakah firman Tuhan mengatakan gitu? Yaudah kamu cari pasangan dulu, bebas. Nanti kamu bawa, ada? Kan enggak ada. Itu kan akal-akalan kita. Karena itu orang tua, setiap orang tua, setiap opa oma, terlebih kaum muda di sini, semakin mengasihi Kristus, pasti janji Tuhan gak pernah mengecewakan. Dan itu bagian menyenangkan hati Tuhan. Itulah kengerian Nabi Maliaki melihat umatnya, pemimpin-pemimpin Israel saat itu mendukakan hati Tuhan. Dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu kengerian. Dan hati Tuhan tentunya sangat terluka. Jadi teks yang kita baca tadi mengajak kita menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, mentaati perintahnya. Bagaimana kita mentaati perintahnya, mengasihi perintahnya. Lanjut, yang kedua. Bersikap jujur kepada Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Yaitu bersikap jujur kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat 8 tadi. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku.
Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya. Di sini, kejujuran bagian hidup kita, keluarga kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi para pemimpin dan umat Israel saat itu, saudara, sudah mengecewakan Tuhan. Mencari pasangan teman hidupnya, istrinya, suaminya, tidak sesuai kehendak Tuhan, tidak mempunyai Allah yang sama, tidak seiman. Yang kedua ini tidak bersikap jujur di hadapan Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah malah ngajak debat dengan Allah? Baik wakilnya yaitu Nabi Maliaki. Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Apa Pak persepuluhan dan persembahan khusus? Ya kalau perpuluhan yang sering kita praktekkan. 1/10 dari berkat melalui usaha kita, kerja kita, dagang kita kepada Tuhan. 1/10 itu PL. Kalau persembahan khusus apa Pak? Jika kita belajar Keluaran, ya. Persembahan khusus itu persembahan untuk sarana, prasarana kemah suci. Kalau sekarang aplikasinya apa? Kalau perpuluhan, biasanya kalau gereja-gereja karismatik, Pentakosta, perpuluhan itu untuk pendeta. Seperti perjanjian lama, perpuluhan untuk imam Lewi. Karena 12 suku Israel yang tidak dapat jatah tanah warisan imam Lewi. Yang lainnya Yehuda, Zebulon, 10 Benyamin, Yusuf semuanya dapat warisan tanah Israel. Tapi kaum Lewi tidak, karena itu kehidupan kaum Lewi ditopang perpuluhan 11 suku tadi. Karena tugasnya apa? Mengurus keberadaan di kemah suci juga di bait Allah. Tapi kalau persembahan khusus untuk sarana prasarana di kemah suci dan bait Allah. Kalau sekarang, misalkan kita ya pernah beli piano ini, ada persembahan khusus. Ya, kita beli multimedia ini, ada persembahan khusus. Seperti itu. Ya. Tapi di gereja kita kalau perpuluhan, itu untuk pekerja gereja, untuk operasional gereja. Tidak seperti gereja Pentakosta atau karismatik lainnya. Perpuluhan untuk pendeta. Di sini bangsa Israel yang kedua di sini tidak menyenangkan hati Tuhan karena apa? Bersikap tidak jujur. Mengambil hak Tuhan. Sehingga apa bangsa di sini betul-betul tidak menyenangkan hati Tuhan. Baik persembahan perpuluhan dan persembahan khusus mereka ambil. Ya. Dikatakan tadi sangat tegas ya. Kamu merampok, kamu mencuri. Ya. Nabi Maliaki menyatakan itu. Kamu telah merampok, kamu telah mencuri milik Tuhan. Ya. Karena itu saudara dikasih Tuhan. Nabi Maliaki sangat keras, karena dosa bangsa Israel sudah tegar tengkuk, luar biasa jahatnya di mata Tuhan. Dia tidak tedeng aling-aling, karena telah merampok, menipu, ketidakjujuran ini menyakitkan hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan. Itulah saudara, kehidupan kita. Pak itu kan perjanjian lama, kalau perjanjian baru bagaimana? Kalau perjanjian baru lebih dahsyat lagi firman Tuhan. Hidup milik Tuhan, hidupmu loh ya. Kamu telah dibayar lunas. Bahkanlah tubuhmu ya hati kita, pikiran kita. Kalau hati pikiran kita seutuhnya sedang menyenangkan Tuhan saudara, ukurannya tidak sekedar
Tapi kalau kita masih 1/10 itu. Tapi kadang tatkala orang ada momen tertentu mempersembahkan yang lebih kepada Tuhan. Kan di sini mengajari kita, saudara. Karena sebagian orang di luar sana, tanda kasih pendeta, Injil, utusan Injil itu dari mana? Masih mereka berpikir, dari pemerintah ya. Seperti itu, dari misi-misi ya. Yang mensupport gereja-gereja, tidak. Gereja diajari mengasihi Tuhan melalui setiap perpuluhan dan persembahan. Sarana ibadah yang ada di sini kita bersinergi. Sehingga kehidupan, pekerjaan Tuhan, misi Tuhan, itu bisa dilakukan. Karena itu kita bisa membedakan ya, persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Itu perjanjian lama. Itu yang sering kita, tapi kalau perjanjian baru lebih lagi, saudara. Hidup kita, bahkan harta kita, milik Tuhan. Kelihatannya mudah untuk mengajak mendorong. Tapi di sini mengajarkan kita mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan melalui persembahan perpuluhan. Pengalaman orang tua saya enggak mudah, saudara, saat percaya Kristus itu. Pernah ya saya menyampaikan ya, terlebih bapak saya. Kalau panen jagung 10 karung, 1 karung harus dibawa ke gereja, itu debat dulu sama ibu saya. Kan sayang. Ya maklum, karena apa? Nilai rohaninya baru percaya Yesus. Padahal nilai 1/10 itu sangat kecil di mata Tuhan. Itu pengalaman bapak saya. Tapi bertumbuh dan bertumbuh. Sudah, kalau panen gabah 5 karung, 1/10-nya untuk Tuhan. Kalau 10 karung, ya 1 untuk Tuhan. Di sini kehidupan kita diajari, itu bagian hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ingat janda miskin, Lukas 21, 1-4. Dipuji Yesus luar biasa. Gitu ya. Karena orang-orang di luar sana, di bait Allah itu memberi dari kelimpahannya. Tapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Artinya apa? Kalau di matematika kebutuhan saya 1 bulan 10 juta. Janda miskin ini mungkin kebutuhannya 15 juta. Gajinya 10 juta, yang dibutuhkan 15 juta. Mau ngasih perpuluhan gimana? Enggak sesuai kebutuhan saya. Tapi janda miskin itu memberikan dengan sukacita. Karena menyadari, dan hal itu dipuji Yesus luar biasa. Atas sukacita memberi janda itu dari kekurangannya, bukan dari kelimpahannya. Mungkin kita memberi 50.000, 10.000, 100.000. Itu bagian dari, bagaimana uang saku anak saya besok? Bagaimana kehidupan saya besok? Tapi itu dengan sukacita, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Atau kita kadang sering membandingkan, si A persembahannya merah semua, si B persembahannya receh semua. Kita enggak seperti itu. Mungkin yang merah semuanya itu dari kelebihannya, tapi di mata Tuhan meskipun receh, tapi dari kekurangannya itulah menyenangkan hati Tuhan. Tapi apa yang terjadi umat Israel di situ? Merampok, mencuri milik Tuhan. Ya. Kalau Anda membaca pasal 2, pasal 1, kambing, domba yang kudisen, yang sakit penyakit itu justru
dibawa untuk dipersembahkan. Yang jelek-jelek itu dipersembahkan. Ya, kalau kita melihat pasal 2, pasal 1 Maliaki itu. Dan itu betul-betul tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tuhan tahu apa yang kita miliki, Tuhan tahu apa yang kita punyai. Sekecil apapun persembahan itu, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Yaitu apa? Bersikap jujur kepada Tuhan. Lanjut Mas. Kita lihat Bapak Ibu di sini. Bapak Anias dan Sapira ini. Mereka tidak jujur di mata Tuhan. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Teks konteksnya ini dalam suasana KKR ya, setelah pencurahan Roh Kudus. Semua keluarga suami istri menyerahkan harta bendanya di bawah kaki para rasul. Semua yang dijual diserahkan. Tapi suami istri ini telah bersekongkol. Mendustai Allah, juga mendustai Roh Kudus. Dampaknya tragis ya. Suami istri ini terkapar kedua-duanya di bawah kaki Rasul Petrus. Sebab kalau kita itu mencintai uang terlalu Bapak Ibu, seperti firman Tuhan, tidak akan puas dengan uang itu. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kalau hidup kita ditempatkan uang itu bagian otoritas dalam hidup kita, pasangan kita nomor 2. Kerja. Anak sekolah, pokoknya sekolah. Pokoknya semua sudah dikasih saku, cukup bahkan lebih cukup. Sedang cari uang papa mama. Tapi kalau kita menempatkan Tuhan yang utama, kita bisa menguasai uang itu. Kita bisa mengelola uang itu. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya mengembalikan milik Tuhan 1/10. Dan untuk program-program misi atau menolong sesama, jika ada persembahan khusus. Kalau hidup kita mencintai uang, orang tidak pernah merasa cukup. Berapapun penghasilannya. Coba orang di Amerika itu ya, yang keturunan Yahudi itu, bayangkan korupsi 1.000 triliun. Ya. Padahal umurnya sudah 80-90 tahun ya, dia dihukum mati berapa? 150 tahun, padahal umurnya segitu. Ini dibandingkan dengan kasus di Indonesia yang korupsi, siapa itu ya, yang baru dibebaskan itu ya, 150 triliun. Siapa itu? Yang baru dibebaskan itu? Siapa? Siapa Bu Dame? Laki. Ya, Ayah Adi Surya ya. Di situ 150 triliun. Padahal nasabah itu sudah ribuan ya. Tertipu. Tapi dibebaskan. Ini kan kontradiksi. Ya. Tapi yang di Amerika keturunan Yahudi itu 1.000 triliun. Ya. Ingat, itu karena apa? Tamak. Gaji sebesar apapun orang nggak pernah puas. Seperti firman Tuhan di sini. Ya. Kalau kita mencintai uang terlalu, ingat 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan apa? Cinta uang. Uang penting, tapi kalau uang dijadikan segalanya saudara, ya seperti Pak Wawon ya. Ya, yang bunuh itu ya, TKW, ya, yang TKW yang baru pulang, dikadalin, ya, ditolong, lalu uangnya diambil, dibunuh, lalu dinikahi, dibunuh.
Karena apa? Akar kejahatan selalu apa? Cinta uang. Hati-hati di sini. Apalagi di tengah-tengah dunia seperti ini. Ya, kalau uang dinomorsatukan, bukan Tuhan saudara, kita akan terjerat dalam dosa itu. Bahkan orang bisa apa? Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Akhirnya orang apa? Tertimbun lubangnya sendiri. Lanjut Mas. Inilah sukacita orang-orang yang jujur di mata Tuhan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersoraklah hai orang-orang jujur. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin Bapak Ibu. Ini kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Kita diajak menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kadang itu kita harus mau untuk berkorban. Lanjut. Berkat orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, di ayat 10-11. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasilnya, tanahnya, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan mengajak umat Israel yang sudah mendukakan hati Tuhan itu. Bahwa orang-orang yang menyenangkan Tuhan, mentaati Tuhan dan jujur di hadapannya Bapak Ibu, di sini ada berkat yang luar biasa. Tuhan akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Menghadik pelahap supaya jangan dihabisi tanaman, supaya pohon anggur di padang tidak berbuah. Semua binatang-binatang yang menghambat buah-buahan tanaman akan dihardik oleh Tuhan. Ini janji Tuhan bagi umat Israel saat itu. Jadi berkat orang yang menyenangkan hati Tuhan diberkati. Dan tidak hanya diberkati tapi juga apa? Menjadi berkat. Kalau jadi berkat kan, kita diberkati. Tapi kalau menjadi berkat, kita semakin dipakai. Memuliakan Tuhan. Ini yang diharapkan Tuhan bagi kita sebagai umat. Sehingga itu betul-betul kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga diberkati oleh Tuhan. Sini ada yang setia berpuluhan hidupnya enggak diberkati Tuhan, ada? Pasti enggak ada. Ingat janji Tuhan enggak pernah mengecewakan kita. Ya. Tuhan tahu bahwa kita sedang tidak bekerja. Tuhan tahu bahwa kita sedang tidak mempunyai uang. Tuhan juga tahu bahwa kita mempunyai uang. Kita sedang diberkati. Tuhan ingin apa? Kita itu jujur. Ya. Tapi bangsa Israel zaman Nabi Malaki tidak melakukan itu. Tentunya ini juga bagi kita. Banyak pendeta-pendeta atau orang Kristen bersaksi kemana-mana. Sesudah hancur, sesudah masuk keluar penjara, baru sadar hidupnya itu penting berharga di mata Tuhan. Koruptor-koruptor besar itu bersaksi di mana-mana setelah habis hartanya. Apakah kita nunggu seperti itu? Setelah harta kita hancur, setelah apa yang kita miliki semuanya lenyap, baru kita sadar. Ya, seperti sering saya gambarkan, setelah paru-paru kita itu rusak, jantung kita rusak, baru berhenti merokok,
Apakah kita mau menunggu terpuruk dulu, baru kita mau sadar? Seperti apa? Perumpamaan anak yang hilang. Semua hak warisannya ia minta. Lalu dia hidup poya-poya. Sampai ia menghidupi dirinya minta-minta kepada orang lain. Ampas babi pun dimakan. Lalu baru sadar, tentunya Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan juga tidak ingin hukuman didatangkan kepada bangsa Israel. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Bagaimana kita belajar menyenangkan Tuhan. Ingat seperti renungan Pak Tri kemarin. Di Habakuk 3, 17, 19. Situasi zaman tidak mensupport. Situasi kondisi kanan kiri hancur. Tapi aku tetap bersuka cita. Meskipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah, pohon-pohon tidak berbuah, aku di dalam Tuhan. Itu Habakuk melihat krisis zaman Habakuk saat itu. Sering tahun ini, ya, mungkin sering diberitakan di TV. Puncak krisis global. Tapi puji Tuhan Menteri Keuangan juga pemerintah menginfokan. Stok pangan tersedia. Meskipun di luar krisis mulai melanda bangsa-bangsa. Pak, apakah itu enggak nina bobo rakyat? Tidak ya, pemerintahan ini. Bagaimana perekonomian tetap berjalan? Sehingga tetap survive di tengah-tengah hidupnya. Apakah itu mengurangi sukacita kita dengan Tuhan? Kita belajar firman Tuhan Nabi Malayaki, Nabi Habakuk. Tetap bersuka cita, tidak meninggalkan Tuhan, tidak mengecewakan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati sesuai janjinya, sesuai firman-Nya. Yang terakhir, yuk kita baca Kolose 3:23 Bapak Ibu. 3:4. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Petugas ibadah ini, kaum muda ya, belajar, wah aku melayani di sini untuk Tuhan, bukan untuk si A si B, bukan untuk niat-niat yang lain. Kita bisa hidup, bisa sehat, bisa melayani Tuhan, itu karunia. Ingat firman Tuhan di sini. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Kalau kita lihatkan untuk manusia, kadang kita kecewa. Kok enggak dipuji ya? Kok enggak? Tapi kalau kita belajar untuk Tuhan, saudara, enggak ada pujian, kita tetap di dalam Tuhan. Karena Tuhan apapun baik baginya. Mari kita menyenangkan hati Tuhan, mentaati firman-Nya, dan belajar jujur kepada Tuhan. Kita belajar mengembalikan 1/10 itu milik Tuhan. Dan ada janji, yaitu berkat yang kita akan terima. Karena itu saudara dikasih Tuhan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan di mana kita bekerja, di mana kita melayani, di mana ladang kita saat ini. Kalau tadi dikatakan Diakon Wadoyo, kitab terbuka, sehingga orang bisa melihat kehidupan kita. Betul enggak? Baik tidak? Itu kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau sedang menjadi pelajar, belajarlah fokus utamanya. Belajar dan belajar, tugas utamanya, enggak usah lain-lain. Itu menyenangkan hati Tuhan karena tahu porsinya, tahu tugasnya, tahu bagiannya.
pasti Tuhan senang pada kita. Kalau kita sebagai guru, kalau kita sebagai pedagang, dan apapun profesi kita, ya, di situ yang Tuhan sedang percayakan bagaimana menyenangkan Tuhan, pasti itu juga akan menyenangkan orang lain. Mari saudara, tahun ini kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Seperti orang sedang jatuh cinta. Berusaha menyenangkan pasangannya, calonnya. Bahkan yang tidak dirasa enggak suka pun mereka kehilangan logikanya. Berusaha melakukan. Bagaimana yang Tuhan sudah perbuat bagi kita kalau kita tidak mau menyenangkan hatinya. Mari kita puji pujian terakhir. Biarlah pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Kita pujikan dengan penuh kesungguhan, menyenangkan-Mu. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah menjadi milik Tuhan. Kita jangan egois, sehingga hidup kita seakan-akan enggak bisa Pak saya menyenangkan, Tuhan bisa. Saya enggak mampu Pak, Tuhan berikan kemampuan. Tuhan berikan kesanggupan. Apapun yang kita perbuat, kita lakukan seperti firman Tuhan tadi. Perbuatlah untuk Tuhan. Misalkan pujian ini kita tujukan kepada Tuhan. Itu nilainya, rasanya akan beda. Jika kita hanya sekedar menyanyi, membuka mulut, tapi kita memahami teks, makna lagu ini, kita berusaha mengasihi Tuhan. Saya mengajak jemaat berdiri. Ku mau menyenangkan sepenuh hati kita pujikan pujian ini. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan Tuhan, kuserahkan hatiku. Tuhan, kuserahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan dengan sepenuh hati, menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Mari kita berdoa, musik setengah suara. Seperti pujian ini Tuhan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ini kerinduan kami. Tapi ada oknum yang tidak suka Tuhan. Ada oknum, ada si jahat yang selalu menghambat kami ingin menyenangkan-Mu. Biarlah hari ini di dalam Yesus Kristus kami usir kuasa-kuasa kejahatan itu. Kami tundukkan di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu kedagingan kami. Sehingga hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami
betul-betul menyenangkan Engkau. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami. Hidup kami yang sudah Engkau tebus, hidup kami yang sudah Engkau jamin di sini Tuhan. Iblis tidak mencuri sukacita kami. Tidak mencuri, tidak mempengaruhi kami. Kami menunda untuk mentaati Engkau. Tapi kami betul-betul menyenangkan. Tuhan, kami juga mohon ampun hari ini, saat ini. Mungkin banyak hal yang tidak kami lakukan secara jujur di hadapan Engkau. Mungkin kami sering mengambil milik-Mu 1/10. Ampuni Tuhan. Karena kami mensyukuri setiap pekerjaan, kesehatan, semuanya itu anugerah-Mu Tuhan. Kadang kami egois dengan kebutuhan kami, dengan gaya hidup kami. Sehingga hal-hal yang menjadi kehendak-Mu, kami sering tidak jujur. Bila firman-Mu hari ini mengingatkan kami mengasihi Engkau, menyenangkan Engkau melalui persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus. Karena kami meyakini di balik kami mentaati janji-janji-Mu, ada berkat seperti firman-Mu tadi. Setiap usaha kami, setiap upaya kami, jerih lelah kami, Tuhan akan memberkati. Dan tatkala Engkau membuka pintu, membuka berkat Tuhan, situasi, kondisi apapun sekitar kami, perkara apapun, Tuhan akan menyingkapkan, Tuhan akan membuka. Tolonglah Tuhan kami, umat, kami anak-anak-Mu, belajar menyenangkan Engkau, belajar memuliakan Engkau. Sehingga hidup kami yang sudah Engkau tebus ini semakin mengerti kehendak-Mu. Kita pujikan rapnya, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan, hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasih Tuhan. Sebelum kita doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mengingatkan kembali Bapak Ibu jemaat untuk persekutuan hari Rabu tanggal 1 Februari jam 7 sampai jam 8. Masih secara online, firman Tuhan akan dilayani oleh Diakon Edi Hermanto. Berikutnya, besok Minggu 5 Februari setelah ibadah ya, ada rapat perancang gereja. Ya. Ketua PKMB, PKRB, PPI, WPI, sekolah minggu, ya, para diakon, panitia keuangan, ya, moga bisa hadir ya, untuk besok Minggu akan kita bicarakan bersama-sama ya, untuk penyusunan program tahun ini. Ya, berikutnya, Mas. Ya. Yang ulang tahun minggu kelima ini, akhir Desember tidak ada, tapi yang awal Desember, besok Kamis ada satu ya, yaitu Bapak. Ya, tanggal 2 Februari ya. Ya.
Maaf ya. Tanggal 2 Februari Bapak Sapari Nahibau. Cok, salam Bapaknya Cok. Juga Ibu Nahibau. Tuhan memberkati Bapak Sapari Nahibau. Berikutnya. Ya. Mengingatkan yang melayani ibadah minggu depan Bapak Ibu, ya. Baik singer, doa syafaat, kolektan, penerima tamu, ya, multimedia, musik, ya. Bisa dilihat di buletin maupun di layar Bapak Ibu, ya, sehingga semuanya siap, ya. Yang mau persembahan pujian bisa diinfokan, yang mau kesaksian bisa diinfokan, yang ada pokok-pokok doa bisa diinfokan, ya. Kita memuji menyembah Tuhan harus siap, hatiku siap Tuhan, pasti beda ya. Kita datang memuji menyembah Tuhan. Ya. Jadi minggu itu tidak dijadikan beban, ya. Karena Tuhan sudah memberkati kita 6 hari. 1,5 jam saja Tuhan ingin waktu kita, keluarga kita bersekutu bersamanya. Ya itu, mungkin ada tambahan pengumuman PKMB. Ya, ya kemarin baru ada poster dari panitia IBYC akhir Juni tahun ini. Ya. Semua yang sudah daftar, yang belum silakan. Ya. Nanti dikoordinir Mbak Priska, Mbak Karen. Ya. Baru 11. Ya. Silakan, yang belum daftar, orang tua mendorong putra putrinya. Ya. Nanti persekutuan pemuda remaja secara nasional di Surabaya, ya, 4 hari, ya, 4 hari. Ini posternya sudah datang, nanti setelah ibadah ini akan ditempel ya di papan pengumuman. Mungkin itu, ya, ya, ya Bapak Ibu mengingatkan itu tahun 2023 nomor perpuluhan ya sudah tertata di papan pengumuman gitu ya. Mengingatkan saja kalau ngambil hati-hati lihat nomornya ya. Yang tidak saya japri nomor perpuluhannya tetap yang saya japri itu ada perubahan sedikit ya. Karena di situ satu kotak itu ada 2 amplop ya. Kadang kalau langsung ambil nggak lihat nomornya, nomor temannya di situ terambil ya. Sehingga akan tertukar ya. Mengingatkan itu. Kalau enggak ada tambahan pengumuman, mari kita berdiri bersama-sama. Ya. Kita mohon berkat Tuhan menyertai kita saat kita pulang, terlebih saat aktivitas 6 hari ke depan. Kita mohon perlindungan dan berkat-Nya. Kemuliaan di tempat Allah yang maha tinggi. Biarlah semua yang sudah kami lakukan saat ibadah ini wujud syukur kami, karena begitu baiknya Tuhan yang sudah menebus jiwa raga kami. Dan firman-Mu yang terus mengingatkan kami bagaimana hidup kami menyenangkan Engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera bersama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita pujikan Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinari.
Silakan duduk sebentar, kita saat teduh sejenak.